Oke, kita mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kita akan mempresentasikan sekaligus memberi usulan bagi para pembudidaya ikan atau sejenisnya. Jadi di topik ini kita akan menyusun kajian seperti kayak data science untuk perikanan seperti itu. Jadi kita akan memberikan usulan dan bagaimana sih data science itu akan bekerja dan oke, dipersilakan slide berikutnya. Iya, di sini ada anggota-anggota kelompok dan saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Saya Sandy Ditya Dwi Putra dari Institut Teknologi Tangerang Selatan, Prodi Informatika. Sebagai moderator di sini dan cukup terima kasih dari perkenalan saya. Ya, silakan diperkenalkan dulu teman-teman saya. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Baik, nama saya Haidi Angka Wijaya Teja dari Prodi Informatika, Institut Teknologi Tangerang Selatan. Nama saya Lili Karoma, Prodi Informatika dari Institut Teknologi Tangerang Selatan. Dan saya Yadi Safi Irsad dari Prodi Informatika, Institut Teknologi Tangerang Selatan. Oke, terima kasih teman-teman udah waktunya untuk memperkenalkan diri. Ya, sekarang kita akan ke slide berikutnya. Sekarang kita akan membahas proses penjelasan data science. Untuk penjelasan lebih lanjut, dipersilakan presenter berikutnya, yaitu Yazid. Dipersilakan waktunya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Jadi topik pertama yaitu what. Jadi di topik ini kami ingin mendeskripsikan tentang apa itu data science dan juga apa fungsi dari data science itu sendiri. Yang pertama, apa itu data science? Jadi data science itu adalah suatu bidang yang membahas tentang pengolahan data. Semisal ada data sementara, nantinya akan dikelola melalui beberapa tahap sehingga data tersebut nantinya dapat dipresentasikan. Nah, dari uraian tersebut timbul satu pertanyaan. Apa sih fungsi dari data science itu? Jadi, dari uraian itu bisa kita simpulkan bahwa fungsi dari data science itu adalah untuk mengubah suatu data sementara menjadi sebuah informasi yang dapat dikaji lebih mendalam. Untuk topik selanjutnya yaitu why. Jadi di topik ini kami ingin menjelaskan alasan kami kenapa memilih topik bahasan tentang data science untuk bidang perikanan dan juga alasan kenapa data science itu sangat penting untuk perikanan. Nah, yang pertama, kenapa kami memilih data science untuk perikanan? Jadi alasan kami yaitu karena semakin berkembangnya dan semakin majunya bidang perikanan mengakibatkan banyak data yang dapat kami olah. Jadi semakin banyak datanya, semakin banyak pilihan kita untuk mengolah data tersebut. Untuk selanjutnya, kenapa data science untuk perikanan menurut kami itu penting? Data science untuk perikanan itu penting dikarenakan dengan banyaknya data yang ada sehingga memungkinkan data tersebut diolah dengan baik dan kesimpulan dari data yang sudah diolah tersebut diharapkan nantinya bisa menjadi solusi bagi para pembudidaya atau orang yang bergelut di bidang perikanan. Kita masuk ke topik selanjutnya tentang proses atau tahapan data science. Yang pertama itu adalah data sementara. Jadi data sementara ini adalah data yang belum valid yang nantinya menjadi bahan untuk kami olah melalui beberapa tahapan data science. Nah, berikut ini adalah penggalan dari data yang sudah kita peroleh. Yang pertama itu ada kolom pH, yang kedua temperatur, selanjutnya turbidity, dan fish. Di kolom pH ini menjelaskan tentang pH dari suatu air di tempat budidaya, yang selanjutnya suhu yang menjelaskan tentang temperatur yang menjelaskan tentang suhu di suhu air yang ada di tempat budidaya itu. Yang selanjutnya turbidity. Turbidity adalah tingkat kekeruhan. Jadi di sini menjelaskan tingkat kekeruhan suatu tempat air yang ada di suatu tempat budidaya, dan selanjutnya
Kolom fish menjelaskan tentang jenis-jenis ikan, mulai dari cutla, sing, prawn, dan lain sebagainya. Nah, data sementara ini kami dapatkan dari link yang sudah tertera dan nantinya akan ada di kolom deskripsi. Nah, dari data ini akan diolah nanti kemudian melalui beberapa tahapan seperti yang akan kami jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter berikutnya. Saya persilahkan. Oke, baik. Dalam slide ini, saya yang akan menjelaskan tentang proses cleansing data. Lalu, apa itu proses cleansing data? Cleansing data adalah mengolah data yang tidak relevan dan kosong agar data tersebut dapat diproses pada tahap selanjutnya, baik itu visualisasi data maupun pemodelan machine learning. Dan menurut pengakuan dari beberapa data scientist, 80% waktu mereka dipakai untuk melakukan cleansing data seperti ini. Lalu berikut merupakan penggalan kode dengan bahasa Python. Di baris pertama, kita mengimport library Pandas. Lalu, apa itu library Pandas? Pandas merupakan suatu library Python untuk melakukan manipulasi terhadap suatu data. Lalu, di baris kedua ada library juga bernama Matplotlib yang berfungsi untuk melakukan visualisasi data. Lalu, pada baris kelima, kita ingin memasukkan data pada komputer kita dalam Python untuk diproses. Lalu, di baris ke-8, kita ingin melihat berapa jumlah dari baris dan kolom pada data tersebut. Lalu, kita juga ingin melihat sampel data teratas pada data tersebut, agar kita memiliki gambaran terhadap data tersebut. Lalu, untuk baris ke-13, kita ingin melihat berapa jumlah data yang kosong pada setiap kolom. Lanjut. Dan ini merupakan hasil dari kode yang sudah kita ketikkan tadi. Di sini kita memiliki jumlah baris sebanyak 591 dan jumlah kolom sebanyak 4. Lalu kita juga mendapatkan sampel 5 data teratas seperti yang tertera pada slide-slide sebelumnya. Kita juga dapat melihat jumlah data yang kosong pada setiap kolom. Pada kolom pH kita memiliki 4 data yang kosong, pada kolom temperatur kita memiliki 7 data yang kosong, pada kolom turbidity kita memiliki 4 data yang kosong, dan pada kolom fish kita memiliki 0 data yang kosong, atau kita tidak mempunyai data yang kosong pada kolom fish ini. Oke, lanjut. Nah, setelah kita mengatasi data yang kosong tersebut, kita ingin menghapus outlier. Nah, apa itu outlier? Outlier artinya suatu angka yang memiliki nilai yang sangat berbeda jauh dengan nilai dari angka yang lainnya pada suatu data. Di sini dari baris ke-3 sampai 7, kita ingin melihat berapa baris sebelum outlier-nya dihapus. Dan kita juga ingin memvisualisasi data tersebut dalam bentuk box plot, agar kita dapat melihat outlier-nya. Lalu, pada baris ke-9 sampai 14, itu merupakan proses untuk menghilangkan outlier. Lalu, pada baris-baris sisanya, kita ingin mengecek ulang berapa baris setelah outlier dihapus, dan bagaimana bentuk visualisasinya setelah outlier dihapus. Oke, lanjut. Nah, di sini terlihat bahwa awalnya kita memiliki jumlah baris sebanyak 591. Dan setelah kita hapus outlier-nya menjadi 462. Oke, lanjut. Nah, di sini ada box plot untuk menunjukkan outlier-nya. Arti garis kuning yang di tengah ini artinya adalah median atau nilai tengah. Lalu, sisi-sisi dari persegi ini itu merupakan kuartil 1 dan kuartil 3. Nantinya, kuartil 1 dan kuartil 3 ini akan kita gunakan untuk
menghitung batas bawah dan batas atas. Nah, jadi yang mana batas atas dan batas bawah itu? Nah, ini merupakan batas atas dan ini batas bawah. Jadi, nilai yang berada di luar batas atas dan batas bawah tersebut merupakan outlier-nya. Jadi yang bulat-bulat ini itu adalah outlier. Oke, lanjut. Dan ini merupakan box plot setelah kita hapus outlier-nya. Tetapi kenapa kita masih mendapatkan outlier di sini? Itu karena ketika kita menghapus outlier-nya, otomatis datanya juga ikut berubah. Ketika datanya juga ikut berubah, otomatis batas atas dan batas bawahnya juga akan berubah. Oke, next. Untuk proses visualisasi data akan saya serahkan kepada presenter selanjutnya. Terima kasih. Untuk proses visualisasi data akan dijelaskan oleh saya. Proses visualisasi data yaitu mengubah kumpulan data menjadi hal yang lebih sederhana untuk ditampilkan, yang bertujuan untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas kepada pengguna atau pembaca. Berikut adalah grafik yang kita tampilkan merupakan hasil dari proses codingan yang sudah kami lakukan. Dan untuk source code-nya kami lampirkan di bawah grafik. Berikut adalah hasil dari visualisasi data perikanan yang kami olah. Grafik tersebut menunjukkan ada beberapa jumlah data berdasarkan jenis ikan yang bisa dibudidaya. Pada sumbu X ada nama atau data dari jenis ikan, dan sumbu Y adalah kuantitas atau banyaknya data dari jenis ikan. Dari grafik tersebut dapat kita simpulkan dari jenis ikan katia memiliki 58 data, ikan koi memiliki 10 data, ikan pangas memiliki 64 data, dan untuk prawn memiliki 2 data. Ikan rui memiliki 82 data, dan untuk shrimp atau udang memiliki 38 data. Serta silver carp memiliki 43 data. Dan untuk ikan sing memiliki 36 data. Dan untuk ikan tilapia memiliki data yang terbanyak, yaitu 122 data. Berikut adalah hasil dari proses visualisasi data dengan menggunakan metode scatter plot. Scatter plot adalah sebuah grafik yang biasa digunakan untuk melihat suatu pola hubungan antara dua variabel atau kolom. Jika scatter plot membentuk pola yang menyerupai garis lurus, itu mengindikasikan bahwa hubungan antara dua kolom tersebut erat. Dan jika scatter plot membentuk pola yang menyebar seperti di gambar, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kolom tersebut tidak baik. Proses visualisasi data berikutnya kita menggunakan metode atau tipe histogram, di mana pada gambar grafik tersebut terdapat 3 grafik histogram yang berbeda. Ada grafik histogram dari data pH air, temperatur, dan turbidity. Untuk cara membacanya sama dengan grafik diagram sebelumnya. Dari data grafik bagian pH dapat disimpulkan bahwa kadar air yang paling banyak adalah kadar air yang pH-nya 7, dengan data sebanyak 72.
Begitu juga untuk data grafik histogram temperatur. Untuk temperatur 20 derajat yang paling banyak datanya, yaitu 240 data. Dan untuk grafik histogram turbidity memiliki data dengan tingkat kekeruhan paling banyak di 3,5 dengan 240 data. Sekian presentasi dari saya untuk proses visualisasi data. Untuk proses selanjutnya akan dibawakan oleh presenter selanjutnya. Waktu Oke. dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses machine learning. Yang nantinya machine learning ini akan kita gunakan untuk memprediksi data-data yang baru, sehingga kita dapat memberikan rekomendasi. Oke, di sini kita memiliki column fish yang memiliki nama-nama ikan. Nah, tetapi column fish ini masih memiliki tipe data string. Nah, tipe data string ini tidak bisa diproses oleh komputer. Untuk itu, kita perlu mengubahnya menjadi angka agar komputer dapat memproses data tersebut untuk melakukan pemodelan machine learning. Sebagai contoh, ikan cutlet kita ubah menjadi angka 0, ikan koi kita ubah menjadi angka 1, ikan pangas kita ubah menjadi angka 2, dan seterusnya. Lalu setelah itu, kita memilih beberapa model machine learning untuk melakukan pemodelan. Oke, pada tahap selanjutnya, di sini ada confusion matrix. Lalu, apa itu confusion matrix? Confusion matrix adalah tabel untuk mengukur performa pada algoritma klasifikasi machine learning. Lalu terlihat di bawah dan di samping angka 0 sampai 8. Nah, itu merupakan nama-nama ikan yang sudah diubah ke dalam bentuk angka pada proses selanjutnya. Di situ juga terlihat pada bagian bawah ada predicted label dan di samping ada true label. Dan untuk contoh cara membacanya, kita perhatikan di angka 2 ini. Nah, kita baca dari bawah dulu. Itu berarti ikan 8 artinya ikan tilapia di sini. Jadi ada 2 buah yang diprediksi sebagai ikan tilapia, tapi aslinya adalah pangas, karena di sini ada true label. Begitu. Oke. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada presenter selanjutnya. Terima kasih. Oke, tolong next slide. Di sini ada kesimpulan. Untuk dari kesimpulan dari akhir penjelasan dari kami. Terima kasih teman-teman udah mengisi waktunya dan menjelaskan proses-proses dari data science untuk perikanan. Dan di sini aku akan memberikan sebuah penjelasan simpulan atau akhir dari penjelasan ini. Jadi dari data science ini, dari beberapa model mesin learning ada, metode-metode yang sudah kita gunakan untuk menganalisa akurasi dari metode gradient boosting itu memiliki akurasi paling besar atau terbesar ya sekitar 91% dan dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya. Oke, coba next slide dulu biar kita bisa jelasin maksud dari ini tuh gimana ya. Jadi di dalam prediksi yang tadi akurasi itu maksudnya itu gimana ya? Jadi sekitaran analisa yang ada, metode yang ada, data science itu sangat membantu untuk para pembudidaya ikan atau orang yang lagi ingin membangun bisnis dan sebagainya. Dan di sini kita bisa melihat kecocokan dari ikan, kita balikin lagi, kayak ikan itu ya. Jadi ikan ini dibentuk dengan air yang cocok kan air atau pH-nya yang cocok atau kayak kekeruhannya cocok gak sih?
Jadi kita bisa menyimpulkan ikan ini akan hidup di penangkaran seperti apa. Jadi buat para teman-teman yang ingin membuat suatu pembudidaya ikan, ya kita bisa tahu kalau misalkan ada cara bagaimana kita bisa meminimalisir kerugian atau meminimalisir namanya kayak over budgeting atau kelebihan dana untuk membangun suatu pembudidaya dan sebagainya. Jadi kan hanya mencoba-coba aja, ternyata ikannya banyak yang mati dan gagal untuk membudidayakan. Nah, data science ini membantu untuk kita, bahasa gaulnya atau bahasa sehari-harinya dukun lah. Dukun tapi versi digital. Halal lah, enggak pakai orang pintar dan sebagainya. Ya, mungkin penjelasannya cukup sampai situ. Kalau misalnya ada kurang, silahkan next slide untuk kita akhiri semuanya. Terima kasih untuk para audiens, untuk para teman-teman saya udah menjelaskan gambaran data science untuk perikanan tuh gimana sih gitu dan fungsinya untuk apa. Terima kasih. Bila ada kekurangan dari kata kami, dari salah kata dari kami, mohon maaf. Bila kurang penjelasannya, bisa di kolom komentar bisa ditanyakan maksudnya data science itu gimana. Atau kalian bisa melihat sumber-sumber kode atau sumber-sumber dari data-data yang ada, nanti bisa ada di link deskripsi. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.